Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Nurul Hidayati akan menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Berikut adalah slide PowerPoint yang bisa disimak. Yang pertama, saya jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, siswa nanti akan diajarkan mengenai pengertian dari sujud yang isinya sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, mengetahui tata cara sujud. Kemudian yang ketiga, prakteknya. Langsung yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Kemudian sujud sahwi ini dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu pada jumlah rakaat sholat. Kemudian tata caranya yang pertama yaitu dilakukan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Kemudian yang kedua mengucapkan takbir terlebih dahulu. Kemudian turun untuk sujud. Kemudian ketika sujud membaca doa sujud sahwi. Kemudian bangun, duduk di antara dua sujud dan membaca doa duduk di antara dua sujud sama seperti ketika sholat 5 waktu, kemudian sujud kembali dan membaca doa sujud sahwi lagi, bangun kemudian salam. Kemudian ini adalah doa dari sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian ini ada contoh video praktek sujud sahwi di link YouTube. Saya mengambil contoh video dari YouTube, nanti bisa diklik linknya jika ingin melihat. Kemudian sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah. Biasanya di dalam Al-Quran itu sudah ada tanda berupa sajadah atau bentuk kubah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tata cara sujud tilawah. Yang pertama, takbiratul ihram, kemudian langsung bersujud, membaca doa sujud tilawah, kemudian bangun, takbiratul ihram lagi, kemudian salam. Dan sujud yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika kita berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur ini adalah perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah jika mendapatkan nikmat. Kemudian tata caranya hampir sama seperti sujud tilawah, namun perbedaannya yang pertama terletak di bacaan, kemudian yang kedua jika sujud tilawah itu bisa dikerjakan di luar ataupun di dalam sholat, tapi kalau sujud syukur harus dilakukan di luar sholat, seperti itu. Kemudian hikmahnya, yang pertama menguatkan untuk sujud sahwi, menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak pernah luput dari kesalahan. Kemudian yang kedua, sujud tilawah, hikmahnya adalah menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir sujud syukur, hikmahnya adalah menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi dari saya. Slide penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.